Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون جماعة صلاة Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita kembali meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan ibadah-ibadah kita, karena sejatinya kehidupan itu adalah mencari bekal sebanyak mungkin. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa ketika disebut sendirian itu artinya iman dan amal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketahuilah iman merupakan modal terpenting bagi seseorang yang menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan semua kita akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita kepadanya akan kembali. Kita kembali semuanya kepada Allah. Dan kalau kita kembali artinya kita akan ditanya. Ada pertanggungjawaban, ada pertanyaan. Sejak di alam kubur, di alam barzakh, sudah ada dua malaikat yang bertanya, man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Wa man hadzal rajul ladzi bu'itsa fika? Dan siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Walaupun kita menghafal sekarang, jawabannya belum tentu bisa menjawab di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Karena jawaban itu berdasarkan dari aplikasi pengamalan kita terhadap tuntutan-tuntutan pertanyaan itu. Ketika ditanya man rabbuka, artinya kita benar-benar menjadi hamba yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya tentang agamamu apa, artinya kita betul-betul mengamalkan Islam. Itulah iman, itulah amal soleh. Dan ditanya tentang nabinya, jangan sampai kita beribadah tapi ternyata mengandung bid'ah. Karena kalau orang melakukan kebid'ahan, itu artinya melanggar aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah indahnya kehidupan seorang mukmin, yang dia akan sanggup menjawab pertanyaan kubur. Sejak di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan dibuka jendela yang tembus ke surga, dibentangkan permadani dari surga, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Itu keindahan pertama yang dialami oleh orang-orang yang mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh, bebas dari kebid'ahan. Kemudian sebaliknya, bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, akan dibuka jendela tembus ke neraka sehingga masuk panasnya neraka. Bahkan permadaninya juga dari api neraka. Dan disempitkan kuburannya sehingga tulang belulangnya pun remuk, hancur, saling berselisih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah sejatinya kehidupan. Kehidupan ini terlalu singkat jika hanya untuk disia-siakan, jika untuk bermain-main semata. Sebagian orang menganggap ketika menang dalam suatu percaturan kehidupan dunia, merasa menang, kemudian merayakan kemenangannya. Bahkan sebagian orang menyebut ketika lebaran, habis puasa disebut hari kemenangan. Menang apa? Sejatinya kita belum ada yang menang, apalagi cuma tim bolanya menang disebut sebagai kemenangan. Ini bukan kemenangan sebenarnya.
Karena kemenangan Allah nyatakan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menang. Itulah pemenang sejati, wa dzalikal fawzul 'azim. Itulah pemenang yang agung. Jadi kalau kita belum bebas dari neraka, belum menang, belum jaya kita, belum sukses. Jadi jangan bangga ketika Anda diberi ucapan selamat. Selamat ya, Anda menang. Selamat, Anda sukses. Selamat, Anda jaya. Kemudian masuk neraka. Alangkah celakanya orang yang demikian. Maka hati-hati. Jangan terlena dengan pujian manusia. Jangan menganggap bahwasanya kemenangan dunia adalah kemenangan. Bukan, ini masih ujian. Bahkan orang yang diberi keberlimpahan harta bukan pemenang. Mereka berat hisabnya di hari kiamat kelak. Orang yang diberi jabatan, yang diberi kedudukan, yang diberi kepemimpinan, yang diberi segalanya dari dunia, paling berat hisabnya di hari kiamat kelak, belum tentu menang. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perhatikan baik-baik. Dunia ini hanya permainan, kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Jangan sampai kita merasa menang padahal belum menang. Kemenangan hakiki ketika orang mati menghadap Allah membawa iman dan amal soleh, itulah sejatinya. Maka sejak awal kita balik ada pertanggungjawaban. Kita dituntut di hari kiamat kelak. Apa yang telah kita amalkan? Punya imankah? Punya amal solehkah? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat kelak, yang harus kita jawab. Jadi hidup ini adalah pertanggungjawaban. Sejatinya kita sekarang ini adalah sedang mengumpulkan jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah kelak di hari kiamat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang menang adalah orang yang membawa iman dan amal soleh. Amal soleh bagian dari iman. Kata Allah Azza wa Jalla, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan syaratnya dia beriman, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Kapan? Di dunia. Di dunia hidupnya sudah indah. Hidup indah itu seperti apa? Hakikat kehidupan indah adalah bahagia. Dan bahagia itu puncaknya di hati, pusatnya di hati, dasarnya di hati. Orang bergelimang harta belum tentu bahagia. Orang miskin papa bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang kaya raya. Maka itulah kebahagiaan, hidup yang indah. Allah yang memberi. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti di hari kiamat dia bagaimana? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan pahala kepada mereka pada hari kiamat kelak lebih bagus daripada apa yang telah mereka amalkan dari amal-amal soleh. Coba perhatikan, indah sekali orang yang hidup membawa iman dan amal soleh, balasannya jauh lebih indah. Maka baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW yang bercerita bagaimana kehidupan indah di hari kiamat kelak, kehidupan indah di akhirat kelak, surga seperti apa. Sering-sering baca itu, sehingga kita tidak terlalu terlena dengan dunia. Baca lagi. Ramadan telah berlalu, bukan berarti Quran kita tinggalkan. Baca Quran dengan perenungan, resapi ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan. Al-Quran pedoman hidup bagi kaum muslimin yang benar-benar beriman. Kemudian juga iman adalah syarat diterimanya amal. Kalau orang beramal sebanyak apapun, dia punya amal misalnya sodakoh, infak miliaran, tapi nggak punya iman, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal minas shalihat," siapa yang beramal dari amal-amal soleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ini syaratnya. Artinya kalau dia nggak beriman, nggak masuk. Maka apa? Fala kufrana li sa'yih, maka usahanya tidak diingkari, diterima oleh Allah.
Kalau dia tidak beriman, usahanya diingkari. Wa inna lahu katibun, dan sungguh kami baginya sebagai pencatat amalnya. Jadi tenang, antum gak usah mencatat amal antum, Allah yang mencatatnya. Semua dijaga dengan rapi, tidak ada yang tercecer. Walaupun sebesar darah pun, semua akan ada balasannya. Maka teruslah beramal soleh dan jaga iman. Kemudian untuk masuk surga Allah berfirman, wa man ya'mal minas solihati, siapa yang beramal dari amal-amal soleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan. Jadi maaf, yang bencong atau banci nggak masuk, khusus laki-laki dan perempuan. Begitu yang ada dalam Al-Quran. Yang ada hanya laki-laki dan perempuan. Islam nggak mengenal LGBT. Kemudian wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna nakira, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Artinya semua amalnya akan masuk. Semua amalnya akan dia lihat. Sebesar darah pun dia akan lihat. Sebaliknya, orang yang mati tidak membawa iman, dan ini sangat berbahaya. Makanya kehidupan itu sebenarnya antara dua, memiliki iman atau tidak memiliki iman. Maka orang yang sudah memiliki iman diberi oleh Allah, itu Allah yang memberikan hidayah untuk beriman. Kemudian apa? Kewajibannya adalah menjaganya. Kalau belum punya, berusaha meraihnya. Makanya ada orang-orang kafir yang belajar Islam, ingin meraih iman. Allah kasih. Nanti kalau sudah Islam, sudah iman, dijaga. Karena iman bisa luntur, bisa terhapus. Itulah pentingnya menjaga iman. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka kalau dia mati dalam keadaan kafir, kata Allah apa? Man kafara billah, siapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah keimanannya, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya masih tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tapi orang yang lapang dada dengan kekufuran. Ini orang yang rela mati dalam keadaan kafir, lapang dada hatinya menerima kekufuran, wal iyadu billah. Maka apa kata Allah? Fa'alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka murka dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab yang besar, dan itu abadi. Tidak ada kebahagiaan sama sekali bagi orang-orang yang mati tidak membawa iman. Maka jaga, Anda yang sudah beriman, jaga iman. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang, tidak gampang menjaga iman. Maka jagalah iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, mukmin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah, dan sungguh menang orang-orang yang bertakwa. Itulah iman dan amal soleh. Tetaplah menjaga ketakwaan kita, bahkan tingkatkan ketakwaan kita dengan iman dan amal soleh. Dan iman itu terdiri dari keyakinan batin, ucapan lisan, dan perbuatan badan. Keyakinan batin itu bisa dianggap atau disebut dengan ilmu, sementara ucapan dan perbuatan badan itulah amal soleh, itulah iman. Jadi kalau begitu, orang yang sering berwasiat tentang takwa, khatib misalnya setiap Jumat wajib memeringatkan tentang takwa. Artinya apa? Wasiat kepada para jamaah sekalian agar senantiasa
menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi timbalah ilmu, galilah Al-Quran, galilah As-Sunnah, Al-Hadis. Pelajari itu. Waktu kita sebentar di dunia, masa sampai mati nggak ngerti kandungan Al-Quran sebagian ataupun hadis-hadis Nabi SAW? Itulah kerugian. Maka kita mati cuma hanya dua, untung atau rugi. Yang mati beriman dengan iman yang tinggi, itulah yang paling untung. Yang rendah imannya sebenarnya rugi. Tapi kalau masih punya iman, alhamdulillah masih bisa masuk surga. Cuma masalahnya banyak orang merasa beriman, padahal ternyata imannya sudah terhapus tanpa disadari. Gara-gara tidak tahu. Gara-gara tidak tahu. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maka aku beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya. Man dalla sa'yu fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat amalannya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka sudah berbuat yang terbaik. Lihat, ada orang merasa berbuat terbaik, ternyata menurut Allah sesat. Sesat artinya enggak terima. Ini yang paling bahaya. Orang yang paling rugi itu siapa mereka? Di antaranya orang-orang kafir. Orang kafir banyak yang merasa berbuat baik, tapi sesat kata Allah amalannya. Kemudian siapa? Ahlu bid'ah. Orang-orang yang beramal tapi tidak sesuai tuntunan Rasul SAW. Mereka merasa berbuat baik, tapi ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan yang gak ada padanya urusan kami, kata Rasul, dia tertolak. Itulah orang-orang yang paling rugi. Kenapa paling rugi? Dia lebih rugi daripada orang-orang yang bermaksiat. Kalau orang maksiat cuma rugi, tapi kalau ini sudah berbuat baik rasanya, ternyata masuk neraka juga. Itulah orang yang paling rugi. Maka hati-hati, jagalah iman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma haqqiq imanana. Allahumma haqqiq imanana. Allahumma haqqiq imanana. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.